Shalom, berjumpa lagi dengan saya Debbie Bashir di dalam Hikmat Kehidupan. Saudara, kita perlu hikmat dalam hidup ini agar hidup kita terhindar dari malapetaka dan bencana, dan kita bisa mengalami rancangan kebahagiaan yang dari Tuhan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Amsal 22, sekarang ayat yang ke-11 ya. Amsal 22 ayat yang ke-11 berkata, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Wow, orang yang mencintai kesucian hati. Kalau yang kemarin kita sudah baca ya, orang yang serong hatinya itu mendapat malapetaka, karena itu jauhilah dia. Tetapi sebaliknya di sini dikatakan orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Saudara, kenapa kita ketika orang itu hatinya suci, mulutnya itu berbicara manis, bukan manis di bibir ya, tetapi perkataannya manis itu artinya apa? Perkataan firman Tuhan. Manis itu bukan lembut, jangan saudara salah artikan manis itu kan halo apa, bukan. Ya, manis di mata Tuhan itu yang berbicara tentang kebenaran. Ya, orang yang mencintai kesucian hati itu pasti bicaranya manis atau benar. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau orang itu hatinya penuh amarah, kebencian, iri hati, yang keluar itu fitnah, gosip, ya perkataan kotor, cemooh. Tapi kalau orang itu hatinya bersih, ya tulus, itu yang keluar itu yang baik. Makanya kita akan jadi orang-orang yang positif. Ketika ada orang datang berkata, saya tuh diceritain gini-gini, maka orang yang penuh kesucian hati akan berkata, nggak usah didengar lah, jaga hati, pokoknya hari-hari ini kita fokus dengan Tuhan. Itu bedanya. Kalau orang yang hatinya penuh kecurangan dan tidak bersih, kalau saudara datang minta nasihat, saya nih, kenapa kamu nggak mau pukulin aja dia, memang itu orang. Nah saudara ya, tetapi orang yang mencintai kesucian hati, yang bicaranya manis, menjadi sahabat raja. Ya, hari-hari ini kalau engkau ingin saudara, ya engkau dipertemukan dengan orang-orang sahabat raja, di sini artinya apa? Orang-orang yang berpengaruh. Waktu engkau hatimu bersih, Tuhan akan mempertemukan dengan engkau dengan orang-orang yang berpengaruh. Ya, bukan hanya itu, lihat orang-orang itu Tuhan juga akan mempermudah banyak hal dalam hidup kita. Itu adalah ganjaran dari kerendahan hati, kesucian hati, kebersihan hati. Karena itu jangan pernah bosan mendengarkan firman, jangan pernah bosan mencari hikmat yang akan menjaga hati kita di dalam segala ketulusan. Ayat 12 berkata, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Mata Tuhan menjaga pengetahuan. Ingat, mata Tuhan itu tahu segala sesuatu. Mata Tuhan itu mengawasi setiap kita, dan Tuhan Maha tahu dengan semua yang kita lakukan hari-hari ini. Ya, tetapi di sini dikatakan ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Jadi saudara, kalau ada orang yang suka berkhianat, orang yang hidupnya jahat, ya perkataannya akan dibatalkan oleh Tuhan. Sebaliknya orang benar itu perkataannya berkuasa. Ayat yang ke-13, si pemalas berkata, ada singa di luar. Ya, ini bagi yang pemalas-pemalas ini. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ya, makanya dia nggak keluar-keluar. Makanya orang malas itu nggak melakukan apa-apa. Kenapa? Apa-apa udah takut duluan. Aku nggak mau keluar, ada singa di luar. Saya nggak mau kerja, nanti saya tidak berhasil. Saya nggak mau gini, nanti saya ditolak gimana. Saya nggak mau begitu, nanti saya akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya karena dia malas. Orang malas ya, itu sukanya hanya berteriak, ada singa di luar, nanti aku dibunuh di jalan. Padahal karena dia tidak mau bekerja, dia tidak mau melakukan apa-apa. Kita bukan orang yang malas, tapi kita orang yang rajin dan diberkati oleh Tuhan. Ya, ayat yang ke-14, mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Aduh, mengerikan nih ya. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Bagi para pria, hati-hati. Kalau hidupmu tidak bertobat, engkau dimurkai Tuhan, engkau terperosok dengan perempuan jalang. Makanya saya melihat banyak kehancuran dalam keluarga terjadi hari-hari ini. Bapak-bapak yang jatuh dalam perselingkuhan dengan perempuan di luar sana, yang sukanya hanya menyeret suami-suami orang, lalu dibawa masuk. Akan ada kehancuran atas hidupmu bapak-bapak yang tidak bertobat.
Engkau jatuh terperosok di dalam mulut perempuan jalang. Ketika engkau jatuh dalam persinahan kenajisan dengan perempuan jalang, rumah tanggamu hancur, hidupmu hancur, bahkan satu saat karirmu juga bisa hancur. Percayalah, karena itu bertobatlah ya. Ayat 15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Namanya juga orang masih muda, anak-anak muda, remaja itu masih bodoh. Karena itu mereka butuh didikan. Dan ayat ini berkata, kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Makanya orang muda itu kalau dinasihati orang tua tuh dengar. Artinya apa saudara? Ya, kalau kita ini masih muda, ya itu masih banyak kebodohan. Lain cerita kalau kita bergaul dengan firman, hati kita penuh firman, kita bijaksana. Tetapi orang muda itu kebodohan melekat di dalam hatinya, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Makanya saya selalu berkata, ibu-ibu, ya, didik anakmu dengan tongkat, dengan didikan. Dididik. Tuhan kasih kita kepercayaan anak itu harus dididik. Jangan lepas dari pantauan, buat aturan di dalam rumahmu. Ya, misalnya anak keluar itu bolehnya sampai jam berapa, temennya main itu bolehnya sampai jam berapa. Kita harus membuat didikan. Kenapa? Karena banyak anak yang tidak dididik. Akhirnya pada masa dia bertumbuh menjadi pemuda, ya, dia sudah memberontak sehingga orang tua kita sendiri yang kelabakan. Tapi kalau kita mendidik mereka, apalagi mendidik dalam jalan kebenaran firman Tuhan, ya maka kita akan melihat ya kebodohan itu menjauh. Orang tua, apalagi ibu, ayah, jangan pernah berhenti membicarakan firman dengan anak-anak kita. Kasih tahu kepada mereka. Saya selalu memberikan kepada anak saya, cari jodoh itu yang benar. Alkitab bilang tuh harus yang seimbang, yang takut akan Tuhan, supaya engkau tidak terperosok. Harus yang begini-begini. Kita ucapkan firman supaya mereka itu dididik, ya, karena didikan akan membuang kebodohan dari dalam diri mereka. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Ya, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri, ya, atau memberi hadiah kepada orang kaya itu hanya merugikan diri. Jadi kalau ada orang ya yang menindas orang yang lemah untuk menguntungkan diri, itu akan merugikan diri saudara. Itu saudara gak untung tapi rugi di hadapan Tuhan. Sebaliknya, memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri. Ya, iya, kenapa? Yo, hadiah kita, apalagi kalau dia lebih kaya dari kita, kita kasih hadiah sama dia, ya tidak berharga lah. Ya, orang dia bisa beli yang lebih mahal. Ya, jadi saudara, ayat firman Tuhan ini berkata, ayat 16, ayat 17 sekarang, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Pasanglah telinga dan dengarkanlah. Banyak orang punya telinga tapi gak mendengar. Tuhan berkata pada bangsa Israel, ya, bangsa ini punya telinga tapi gak mendengar, punya mata tapi gak melihat. Ya, ayat ini berkata pasanglah telingamu dan dengar. Karena banyak orang pasang telinga tapi gak dengar. Jadi dengar baik-baik, pasang telinga lalu dengar amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuan. Ayat 18, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Menyimpan hikmat di dalam hati, ya, menyimpan hikmat Tuhan dalam hati kita itu menyenangkan. Ya, dan apa yang dikatakan, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Bahkan orang yang menyimpan pengetahuan hikmat dalam hatinya, dalam bibirnya itu juga tersedia perkataan hikmat senantiasa. Ayat yang ke-19 berkata, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Kata aku di sini adalah hikmat, ya. Hikmat diumpamakan seperti seorang pribadi. Di awal-awal dulu saya sudah menerangkan, ya, di dalam bahasa ini Salomo memakai kata-kata kiasan. Hikmat dilambangkan sebagai seorang pribadi. Ya, hikmat berkata, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu.
Hikmat yang mengajarkan kita banyak hal agar kita ini menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kapan hikmat mengajarkan? Sekarang. Ya, sekarang. Jangan pernah berhenti mendengarkan hikmat kehidupan. Ya, jangan pernah berhenti mendengarkan firman. Karena firman Tuhan itulah hikmat. Ayat 20 berkata, bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan? Ya, hikmat berkata, bukankah aku telah menuliskannya kepadamu dulu? Ya, dengan hikmat dan pengetahuan, saudara, kata firman Tuhan ini. Ayat 21, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Orang yang memiliki hikmat itu di sini dikatakan mengajarkan kepadamu apa yang benar. Orang yang memiliki hikmat tindakannya itu pasti benar. Kenapa? Karena hikmat mengajari dia. Ya, bukan cuma itu, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat. Ya, dalam hidup ini kita akan berhubungan dengan banyak orang dan setiap orang itu memegang perkataan kita. Kalau hikmat penuh dalam hidup kita, maka perkataan kita itu tepat. Karena kita dinilai dari perkataan kita, saudara. Ayat 22 berkata, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan, ayat 23, membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Waduh, bahaya, saudara. Jangan merampas orang lemah karena ia lemah. Jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa yang merampasi mereka. Hati-hati. Jangan merampasi orang yang tidak berdaya. Kalaupun ada saudara menghutangi orang lemah, kalau engkau masih sanggup, lepaskanlah. Ya, jangan merampasi, apalagi saudara sampai menganiaya. Ya, Tuhan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ayat 24, janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kita sudah belajar kemarin, harus berani memutus tali pergaulan dengan pencemooh, orang yang tidak benar. Nah, ini diingatkan lagi. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Ya, lekas gusar tuh ya bawaannya bete, bawaannya galau, bawaannya stres, khawatir. Ya, jangan bergaul dengan orang pemarah, apalagi berteman dan bergaul dengan orang pemarah. Jauhi, saudara. Apa dikit emosi ya, jangan mau, nanti kita tertular. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kenapa kita nggak boleh bergaul dengan pencemooh? Kenapa kita dilarang bergaul dengan pemarah? Kenapa kita dilarang bergaul dengan orang yang cepat gusar? Nanti kalau saudara bergaul, itu kan saudara, kalau namanya bergaul, makanya saya bilang ya, berteman sama bergaul itu beda. Bergaul itu tiap hari bersama. Kalau kita tiap hari bersama, di sini dikatakan kita jadi terbiasa melihat gusarnya, melihat marahnya, melihat cemoohnya. Nanti lama-lama kita juga akan menjadi seperti itu, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ayat yang berikutnya, ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ya, jangan cepat-cepat menjadi penanggung bagi orang lain. Oh, nggak apa-apa ya, karena keluarga ini dia nggak bisa bayar utang, ya udah saya aja yang bayari. Cepat-cepat bikin persetujuan, abis itu menyesal di tengah jalan. Ya, ayat 27, mengapa orang yang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Ya, kalau orang udah gak bisa bayar, ya udah gak bisa, ya apa yang mau diambil? Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Ya, jangan menjadi penanggung. Biarkan orang menyelesaikan urusannya, saudara, tapi kita jangan jadi penanggung. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jangan memindahkan batas tanah, ayat 28, yang telah ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ada orang-orang yang hidupnya itu, saudara, penuh dengan penuh dengan ketamakan. Batas tanah yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya dipindah karena ketamakannya, pengen memiliki harta.
Ya, Tuhan bilang jangan. Ingat, kita hidup di dunia ini bukan hanya mengejar harta yang sia-sia, kita mengejar kekekalan. Ayat yang berikutnya ayat 17 ya, ayat 29 ya. Amsal 22 ayat 29 yang terakhir. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau orang itu cakap dalam pekerjaan, artinya apa? Rajin, tanggap, mau berlatih, mau mengasah diri, mengembangkan diri, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Ya, saudara, kita ini diangkat Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Sejauh mana kita bisa dipercaya? Waktu kita menjadi orang yang rajin, waktu kita menjadi orang yang melakukan firman, lalu kita dipercayakan apapun, kita setia, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita. Tetaplah mengejar hikmat agar hidup kita terhindar dari malapetaka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau kembali mengajarkan kami hikmat. Bagaimana kami harus menjalani hidup ini supaya kami berkenan, bahkan supaya hidup kami terhindar dari malapetaka. Berkati setiap mereka yang mendengarkan agar hidup mereka juga diberkati oleh Tuhan dan terhindar dari segala malapetaka. Hikmat memimpin hidup kami, hikmat mengajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang mendengar agar hidup mereka penuh dengan hikmat dan berbahagia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetaplah kejar hikmat dan hiduplah dalam kebijaksanaan, maka engkau akan berbahagia. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.